Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak-kakak sekolah minggunya yang hebat. Hari ini kita akan ibadah bersama-sama. Kakak percaya walaupun kita ibadah secara online, tapi Tuhan beserta dengan kita. Adik-adik pastikan adik-adik sudah mandi dan berpakaian dengan rapi. Dan siapkan Alkitabnya. Berikutnya, pada saat ibadah, adik-adik tidak boleh sambil makan, sambil minum, sambil main game, apalagi sambil tidur. Tidak boleh ya adik-adik. Adik-adik harus ikuti ibadah dari awal sampai akhir, sampai doa berkatnya. Nah adik-adik, jika ada kakak-kakak sekolah minggunya yang memberikan ayat hafalan, adik-adik boleh hafal. Kemudian divideokan, lalu dikirim ke nomor berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kembali di ibadah daring kita hari ini. Semuanya sudah siap? Sebelumnya kita tepuk tangan kepada Tuhan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke hadapan-Mu membawa syukur kami, membawa sembah kami. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan setiap ibadah kami hari ini Tuhan boleh memberkati-Mu, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bawa hati kami kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita bertambah-tambah dalamnya. Semuanya bersuka cita. Bertambah
Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati firman yang ditabur, biar bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, urapi dan berkati dalam pelayanannya. Kami juga mau berdoa buat Bapak Gembala kami, Pak Irwan, serta wakilnya Pak Anen, dan juga Kak Sekolah Minggu. Biarlah kasih setia serta perlindungan dari Tuhan menyertai hamba-Mu. Kami juga mau berdoa memberkati bangsa Indonesia serta kota kami Tanjung Pinang. Biarlah Tuhan yang melawat dan memberkati pemerintahan yang ada. Di tengah pandemi COVID ini, Tuhan yang bangkitkan generasi Yeremia yang mau terus berdoa dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat teman-teman sekolah minggu kami serta keluarganya dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulih
Adik-adik semua, apa kabarnya? Tentu luar biasa, semangat untuk memuji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan yang membuat kita bisa tetap bersemangat di dalam menghadapi masa-masa pandemi ini, kita berdoa. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami dalam 1 minggu ini. Tuhan bekerja bagi kami begitu amat luar biasa. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk setia kepada Tuhan dan ajarkan kami untuk tetap selalu menanti-nantikan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap anak-anak yang di rumah, anak-anak yang di rumah sakit, anak-anak yang tidak berada di rumah juga. Tuhan menjagai mereka. Berbicaralah Bapa yang baik, karena setiap anak-anak Tuhan mau mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yes. Adik-adik yang di rumah, coba Kalina mau lihat nih, apakah kalian semua sudah menyiapkan Alkitabnya? Udah gitu, siapkan juga pena dengan buku ya, supaya ketika adik-adik membaca firman dan adik-adik mendapatkan rema, adik-adik bisa catat. Setelah adik-adik mencatat, adik-adik usahakan bisa membacanya setiap hari dan merenungkannya, sehingga apa yang menjadi firman-Nya Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Amin adik-adik, amin. Ayo kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam 2 Samuel 20 ayat 5. Kalina beri judul Do It Now. Oke adik-adik, do it now. Lakukan sekarang. Yuk, firman Tuhan Kalina bacakan 2 Samuel 20 ayat 5. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Shalom adik-adik. Mama menyuruh Ari untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Mama memerintahkan kepada Ari untuk menyapu rumah, tapi Ari malah sebaliknya. Dia lebih mementingkan temannya. Dia pergi bermain-main dengan teman-temannya. Dia tidak mengindahkan dan dia mengabaikan apa yang diperintahkan kepada mamanya. Ari kemudian berlari-lari dan dia berbahagia. Dia bisa bersama dengan teman-temannya. Dia sangat berbahagia. Dia melupakan apa yang disuruh oleh mamanya. Ketika sore hari, Ari baru menyadari bahwa dia belum mengerjakan apa yang diperintahkan oleh mamanya. Waktu papanya pulang kantor, ketika Ari melihat mobil papanya lewat, Ari langsung cek, jantungnya tiba-tiba berdetak. Aduh, gawat nih, papa pulang. Mama pasti marah. Kemudian Ari pulang dan kemudian ketika dia melihat mamanya dan dia menjadi takut. Kenapa adik-adik? Kenapa Ari menjadi takut? Pasti adik-adik tahu. Kalina tahu kenapa Ari menjadi takut. Iya, karena apa adik-adik? Karena Ari tidak mau melakukan apa yang disuruh mamanya. Dia suka tunda-tunda pekerjaan yang diperintahkan oleh mamanya. Yes, benar sekali adik-adik. Si Ari, dia merasa bersalah dan dia tidak melakukan apa yang disuruh mamanya, sehingga membuat mamanya marah. Mamanya kesal kepada Ari. Dan adik-adik, lakukanlah setiap perintah yang diminta oleh mama adik-adik di rumah, sehingga tidak membuat orang tuamu marah.
Karena ketika engkau melakukannya dan tidak menunda-nunda pekerjaanmu, itu akan menjadi salah satu cara adik-adik untuk bisa berterima kasih kepada mama papamu. Dan adik-adik juga akan dicukupi kebutuhanmu, adik-adik yang di rumah. Adik-adik, benarkah? Benar adik-adik. Sangat benar sekali, karena adik-adik tahu uang sekolah adik-adik papa mama yang berikan, uang jajan adik-adik papa mama juga yang berikan. Udah gitu, yang menjadi kebutuhanmu apa? Apa itu kebutuhan? Pakaianmu, bahkan gizimu papa mamamu berikan. Lantas bagaimana caranya supaya kamu bisa berterima kasih kepada papa dan mamamu? Ya, kamu harus menuruti perintahnya. Sama juga dengan Tuhan Yesus. Yuk kita baca lagi firman Tuhan kita tadi, 2 Samuel 20 ayat 5. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktunya yang ditetapkan raja baginya. Berarti ada satu resiko yang akan terjadi kalau kita menunda-nunda pekerjaan kita, dan resiko itu adalah pasti tidak baik. Benar adik-adik. Jadi adik-adik yang di rumah yang merasa selalu menunda-nunda pekerjaan, baik itu bangun tidur kesiangan, udah gitu enggak mau belajar, udah gitu enggak mau berdoa, kemudian apalagi baca Alkitab enggak mau, atau nantilah, capek lah, sibuk lah, dan semuanya itu adik-adik suka menunda-nunda pekerjaan. Berarti adik-adik itu akan membuatmu akan menjadi kecewa. Orang tuamu akan kecewa, Tuhan akan kecewa. Tetapi ketika engkau melakukan pekerjaan itu dengan sukacita, dengan tidak menunda-nunda, maka Tuhan akan selalu bersamamu dan Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik kepadamu. Amin adik-adik. Kalina percaya bahwa firman Tuhan hari ini itu menjadi rema buat kalian yang di rumah, buat kakak-kakak sekolah minggu juga, buat mama papa juga, agar tidak menunda-nunda pekerjaan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Itulah ungkapan syukur kita, ungkapan terima kasih kita karena kita masih hidup. Amin, amin. Adik-adik, ayat hafalan kita terdapat di firman Tuhan kita hari ini, 2 Samuel 20 ayat 5. Hafal ya adik-adik, agar adik-adik bisa mengerti. Amin, amin. Yuk kita berdoa adik-adik. Kita percaya Tuhan sudah berbicara kepada kita. Kita percaya Tuhan menegur kita. Ketika kita mau meminta ampun, ketika kita mau berlindung kepada Tuhan, berikan ucapan terima kasihmu kepada Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap adik-adik yang di rumah pada pagi hari ini, mereka Engkau lawat, mereka Engkau pakai, mereka menjadi generasi penerus, mereka menjadi anak-anak yang hebat, takut akan Tuhan, dan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya kepadamu kami serahkan. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Tuhan tetap berbicara kepada pribadi lepas pribadi di dalam nama Yesus. Adik-adik, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Bapa, kasih karunia daripada Roh Kudus, memberkati, melindungi, dan menyertai adik-adik semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday adik-adik semua.